Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Transformasi Kementerian Agama. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrul Khairil Umam, mahasiswa PPG dalam Jabatan dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, Mapel PAI, dengan nomor induk mahasiswa 06280825599. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Becirongor, tepatnya di kelas 4 dengan materi ciri-ciri orang munafik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersyukur kepada Allah dengan cara berdoa. Kali ini akan dipimpin oleh Mas Maudy. Silakan Mas Maudy maju ke depan. Duduk siap. Berdoa mulai. Sekarang mau mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Kenapa kok tidak masuk? Iya. Baik anak-anak, untuk mewujudkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Silakan berdiri semua anak-anak. Kalian hafal lagu Garuda Pancasila ya? Coba tangannya di dada sini. Ya. Tangan kanannya di dada. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke, bisa seperti biasa. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Baik, alhamdulillah kalian semangat semua hari ini ya. Anak-anak masih ingat bukan pelajaran kita yang sebelumnya tentang ciri anak soleh? Apa saja ya yang sudah kita pelajari sebelumnya? Menegakkan
Apa? Salam, betul. Terus apalagi setelah menegakkan salam? Saling tolong. Iya, saling tolong menolong. Nah, menegakkan salam, saling tolong menolong itu adalah perbuatan baik yang harus dilakukan anak soleh. Nah, sekarang kita akan belajar sikap-sikap tercela yang harus dihindari oleh anak soleh. Siapa yang mau jadi anak soleh? Atau solehah? Iya, betul. Ya, silakan turunkan tangan. Maka kalian harus menghindari sifat-sifat yang akan kita pelajari. Ya, baik. Sebelum itu Pak Khoir mau tanya, menurut kalian, apakah berbohong itu perbuatan yang baik? Terus apa kira-kira ya akibat dari berbohong itu? Siapa yang mau berpendapat? Angkat tangan. Baik ya Mas Faiza. Menurut Mas Faiza, bohong itu baik atau perbuatan? Tidak baik ya. Terus kalau orang yang suka bohong, itu akibatnya apa Mas Faiza? Tidak dipercaya orang lain. Bagus, tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kalian suka bohong, maka perkataan kalian nggak akan dipercaya oleh orang lain. Terus yang kedua, jika kalian nih misalkan dititipi sama bu guru atau pak guru, dititipi barang, apa yang harus kalian lakukan? Coba siapa yang mau berpendapat? Iya Mbak Risa. Iya, bagus, menjaganya dengan baik karena itu adalah amanah, ya kepercayaan. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu jika teman sering berjanji tapi tidak pernah ditepati? Ada yang mau berpendapat? Oh iya Mbak Michelle. Oh iya, tidak akan percaya dengan omongannya lagi. Kalau sudah janji baru ditepati, ya bakalan tidak percaya lagi ya omongannya ya. Nah, berbohong terus mengingkari janji sama berkhianat itu adalah ciri-ciri munafik. Kalian tahu nggak munafik itu apa? Oh, buatan. Mari kita pelajari bersama ya. Tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa tahu ciri-ciri orang munafik. Terus kalian bisa menganalisa mana perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa akibatnya perilaku munafik? Kemudian kalian bisa menerapkan sikap jujur, amanah, dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawalinya, Pak Khoir akan laki-laki ini menyiram Kevin dengannya. Lalu Kevin membalas ya, Pak Khoir akan menayangkan sebuah video. Disimak dengan baik ya. Nanti Pak Khoir akan tanya kalian apa ya isi video tersebut. Anak laki-laki ini menyiram Kevin dengannya. Lalu Kevin membalas dengan melemparinya batu. Anak itu pun terpaksa berbaring dan menyerah. Melihatnya pasrah, Kevin berhenti menyerang dan tertawa senang. Namun tiba-tiba anak itu terjatuh ke tanah. Kevin cepat-cepat berlari mendekat untuk memeriksa keadaannya. Saat mengecek kondisinya, Kevin baru sadar kalau anak itu hanya pura-pura. Anak itu lalu bilang ada seekor rubah di belakang mereka. Tapi Kevin sudah tak percaya lagi padanya. Nah, kira-kira apa ya perbuatan yang salah dari salah satu tokoh di video tadi? Coba siapa yang mau berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Coba Mas Mauki deh. Mas Mauki, apa ya kira-kira yang salah dari perilaku tokoh tadi? Bohong. Ya, sering berbohong. Terus apa dampaknya kalau sering berbohong itu Mas Mauki deh? Akibatnya apa? Tidak dipercaya. Tidak dipercaya orang lain, akhirnya celaka sendiri ya. Nah, terus anak-anak dijawab bersama-sama ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Seharusnya gimana sikap yang benar menurut ajaran agama Islam? Kita harus iya selalu berkata jujur, dia dipercaya orang lain. Ya. Baik, kali ini kita akan belajar lagi tentang ciri-ciri orang munafik.
Tirukan setelah Pak Khair ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alaih. Artinya anak diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada di tiga. Yang pertama, apabila ia berkata ia berdusta. Apa yang dusta ya? Berbohong. Nah itu kalau orang suka bohong, ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Maksudnya apa Pak? Bukan berarti mukanya ada dua, bukan? Ya. Tetapi maksudnya adalah berbeda antara ucapan dengan kebenarannya, atau berbeda ucapannya dengan hati dan perbuatannya. Itu adalah orang-orang munafik. Coba disebutkan lagi ciri-ciri orang munafik. Apa? Apabila berkata dia yang berbohong ya. Yang kedua, yang ketiga, sudah tahu ya ciri-ciri orang munafik ya. Jadi selanjutnya Pak Khair akan menampilkan video kepada kalian. Ya, ada video, 2 video dan 1 komik. Ya, asik kan belajar dengan komik. Nah, kan? Nah, terus kemudian nanti kalian berdiskusi. Ya, per kelompok akan dikasih Pak Khair LKPD. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian setelah menonton video. Paham semua? Setelah nanti sudah terisi semua LKPD-nya, nanti salah satu dari perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan, ya, untuk membacakan hasil diskusi kalian. Paham ya? Baik, Pak Khair berikan dulu. Disiapkan alat tulisnya ya. Baik, sudah siap menonton videonya ya. Baik, untuk video pertama ya, ini untuk video pertama silakan disimak. Sudah siap? Sudah mulai ya. Silahkan boleh cerita dulu. Koreksi itu apa sih? Tekanan korupsi deh, kan koreksi. Korupsi itu penyakitnya orang gede yang sukanya bohong. Kayak Pak Asal seperti bilang teman ini, saya cuma cuci muka doang. Itu juga korupsi. Itu kan beda kan? Ya tapi kan dia sama aja. Dari orang kecil sampai yang besar. Korupsi itu ngambil pekerjaan kita tepat dengan bohong. Baik, setelah melihat video singkat itu tadi, silakan kalian diskusi dengan teman kalian. Berundingan, kira-kira menceritakan tentang apa ya video tadi, terus dituliskan di LKPD.
Ya, silakan berdiskusi Pak Mer, kasih waktu 5 menit. Ya, ini dulu yang ini dulu. Yang atas dulu ya. Ya, ini nanti aja. Ini pertama menceritakan sudah semua ya? Oke, baik. Pak Fahir lanjut ke video yang kedua ya. Oke, tante ngerti sekarang. Nusa sama Abdul nggak boleh begitu. Kalau sudah janji itu harus ditepati dong. Tapi tante, Abdul kan gak bilang janji. Abdul bilangnya insya Allah. Abdul sayang, ucapan insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Kalau kalian ragu-ragu sebaiknya jangan ucapkan insya Allah kan. Ya, yang kedua ini ya. Didiskusikan yang kedua. Ya. Kira-kira kesimpulannya jadi untuk LKP yang kedua sudah ya. Kita lanjut untuk komiknya. Komiknya kelihatan betul kalian ya? Kelihatan ya. Judul komiknya titipan yang disepelekan. Ya, silakan dibaca. Ya, oke, dari komik ini anak-anak coba diskusikan yang LKPD ketiga yang bawahnya. Ya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai semua ya. Selanjutnya kalian akan Pak Fahir tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Perwakilan satu orang saja ya kelompok. Oke, untuk yang video pertama ya silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Ya, Chelsea. Kasih tepuk tangan untuk Chelsea. Silakan bacakan dengan lantang ya Mbak Chelsea ya. Ya, soal dan jawabannya. Video pertama menceritakan tentang apa kebohongan dan korupsi. Ya, sama. Perilaku apa yang tampak dalam video berikut berbohong. Apa akibat yang muncul karena perilaku itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana sikap yang benar menurut ajaran Islam berkata jujur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Intinya apa, Ben? Kita harus bersikap apa? Jujur. Kalau tidak jujur tadi akibatnya apa? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya tadi ya, belum mandi bilang sudah mandi. Nanti ya yang akan rugi dirinya sendiri. Kalau yang merugikan orang lain tadi gimana? Misalkan korupsi yang berawal dari kebohongan ya, kan nanti kalau korupsi pasti akan merugikan orang. Ya, untuk yang video kedua, video Nusa dan Rara akan dipresentasikan untuk kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Mas Pak Eza. Itu kan untuk Mas Pak Eza. Silakan Mas Pak Eza. Yang kedua, Mas Eza ya. Boleh dijelaskan lebih soalnya? Bagaimana sikap sebenarnya kita harus mengkaji. Tepuk tangan untuk Mas Eza. Kelompok 2. Ya.
tadi menceritakan tentang Abdul dan Nusa menikahi janji. Akhirnya kena apa? Kena marah. Ya, sama Rafa. Betul katanya Mas Pak Eza tadi. Tidak disukai oleh orang lain akibatnya. Ya, bagaimana sikap yang harus kita terapkan di sehari-hari? Harus ketika kita berjanji harus ditepati. Iya. Selanjutnya kelompok ketiga mempresentasikan hasil diskusi tentang komik. Ya, diwakili siapa? Mbak Raisa. Itu pertama nih. Yang keras ya Mbak Raisa ya. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Jadi intinya anak-anak, untuk jadi anak soleh kita harus selalu jujur, menepati janji, menjaga kepercayaan. Karena kalau sifat munafik itu merusak hubungan kita dengan orang lain dan membuat Allah murka. Kemudian terakhir untuk penguatan ya, kita bernyanyi dulu. Amal apa yang disukai Allah? Nanti kalian yang menjawab ya. Bisa? Oke dulu. Amal apa yang disukai Allah? Selanjutnya saya akan mengajak kalian bermain game. Mau bermain game? Nanti di layar ini akan menampilkan soal. Nah, kemudian cara kalian menjawabnya ya. Jika kalian jawabannya A, maka nanti kalian cukup menaruh A yang paling atas ya di sisi yang atas. Nah, kalau jawaban kalian C, nanti kalian taruh yang C yang di atas. Nah, kemudian nanti di mana kan Pak? Nanti akan di scan sama Pak Boy. Nama kalian yang sudah masuk jawabannya menjadi ungu di sini. Ya, paham semua? Nah, ya baik. Pak Boy akan membagikan sesuai dengan urutan aksen. 1 Adel, maju Adel. 2 Satria. Baik, saya akan membagikan. Sini Satria, ini Satria. Oke, kita mainkan sekarang. 3, 2, 1. Soal pertama. Sifat munafik disebut juga dengan sifat orang yang ada ya. Silakan diangkat jawabannya. Silakan diangkat jawabannya. Ya. Baik, sudah semua ya, kecuali Adela yang tidak masuk ya. Jawabannya adalah bermuka 2. Ya, banyak yang sudah betul. Selanjutnya, kurang 2 pertanyaan lagi. Contoh perilaku munafik yang sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Contohnya adalah apakah B, apakah C, apakah D. Oh, sudah siap semua. 5, 4, 3, 2, 1, angkat. Sebentar ya. Baik, sudah. Tinggal siapa?
loh ya mengerjakan kegiatannya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini, sebutkan contoh tindakan untuk menghindari perilaku munafik. Apakah tidak peduli dengan sesuatu? Apakah janji pikir tapi tidak melakukan? 5, 4, 3, 2, 1, silakan angkat jawabannya. Bagus. Oke, sekian. Ya, tinggal siapa ya? Aida itu depan. Sudah ya? Baik, jawabannya adalah selalu apa? Iya, selalu berkata. Kita lihat hasilnya. Baik, kita lihat hasilnya ya. Oke, di kedudukan pertama ada Naubi, Gilang, Faeza, Elsa, Dionita, Adelia. Berarti yang ini satu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Istiadat. Baik, apa kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak? Yang pertama, kita harus karena kalau berbohong adalah ciri-ciri orang. Yang kedua, kita harus janji karena kalau ingkar janji ciri-ciri. Yang ketiga, apa? Menjaga amanah, betul Mas Gilang. Bagus, karena kalau tidak menjaga amanah, kepercayaan, berkhianat, itu ciri-ciri orang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Tugas kita, tugas kalian selanjutnya di pekan pertemuan selanjutnya, ya, kalian akan Pak Fail aja membuat peta konsep dan juga membuat poster. Nanti bisa memilih antara peta konsep atau poster. Setelah itu kalian akan melaksanakan asesmen sumatif bab ini. Paham semua?